Kita sampai ke fase G, yaitu Implementation Governance atau tata kelola implementasi di arsitektur development method di dalam framework TOGAF. Jadi di fase ini kita akan membahas bahwa ternyata proyek implementasi itu perlu di manage atau dikelola sedemikian rupa supaya eksekusi dari proyek tersebut itu bisa menghadirkan target arsitektur yang diinginkan. Jadi tujuan dari fase ini adalah ya kita mencoba untuk memastikan bahwa proyek-proyek implementasi yang dieksekusi itu bisa sesuai dengan target arsitektur yang disepakati bersama. Nah, selain itu di fase ini pula ya kita mencoba untuk eh, melakukan fungsi-fungsi tata kelola arsitektur dengan benar ya, supaya proyeknya itu bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, dan juga di dalam fase ini pula ya kita mencoba atau mengeksekusi chain request ya yang di driven dari implementasinya. Artinya kalau misalnya ada insiden di dalam implementasi arsitektur, ya, ada ketidaksesuaian, misalnya ada perubahan, ya, atau misalnya ada faktor-faktor eksternal yang membuat implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya, maka perlu adaptasi dan untuk melakukan adaptasi tersebut diperlukan yang namanya change request, ya. Jadi di fase ini kita melahirkan change request dan eksekusinya nanti itu akan dilakukan di fase berikutnya yaitu di fase H ya, yaitu change management. Sama seperti fase-fase sebelumnya ya, input dari fase ini adalah output dari fase-fase sebelumnya ya. Ya mulai dari request for architecture work terus sampai dengan implementation and migration plan yang dihasilkan di fase sebelumnya yaitu fase G, migration plan. Nah, untuk definisi dari masing-masing input ini bisa dicek di modul ataupun juga di video-video sebelumnya, di slide-slide sebelumnya. Nah, saya tetap pakai studi kasus migrasi dari offline learning ke hybrid learning ya dalam konteks universitas. Nah, ini adalah contoh-contoh langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan di fase ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencoba mengkonfirmasi ruang lingkup dan prioritas untuk penerapan dan manajemen development atau pengembangannya ya. Nah, di langkah ini kita mencoba memastikan ruang lingkup proyek penerapan pembelajaran hybrid telah disepakati antara tim pengembang dan manajemen universitas ya, termaksud prioritas fitur-fitur dan hasil yang diharapkan ya. Misalnya contohnya nih, ruang lingkup awal atau skopnya itu mungkin difokuskan pada penerapan learning management system ya, yang mendukung penyampaian materi kuliah, pengumpulan tugas, dan forum diskusi daring ya. Jadi di tahap awal mungkin lebih kepada penerapan learning management system. Ya, intinya kesepakatan antara manajemen dan tim development itu uh, jelas ya, jelas. Nah, sebagai contoh yang lain, universitas dapat memprioritaskan infrastruktur video konferensi yang stabil dan terintegrasi untuk mendukung kelas hybrid secara sinkron. Ya. Nah, ini kesepakatan aja, konfirmasi ruang lingkup dan prioritas untuk penerapan dan manajemen pengembangan. Langkah kedua adalah identifikasi ya deployment resources dan skills ya. Jadi identifikasi sumber daya dan keterampilan untuk penerapan. Nah, di langkah ini ya kita mengidentifikasi sumber daya seperti perangkat keras, perangkat lunak ya,
perangkat keras misalnya server, perangkat jaringan, lunak misalnya learning management system, platform video conference, serta keterampilan yang diperlukan untuk mendukung sistem pembelajaran hybrid. Misalnya ya tim IT universitas memerlukan keterampilan dalam integrasi LMS dengan sistem akademik yang ada untuk pengelolaan data mahasiswa ya. Jadi tim universitasnya itu perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikannya secara teknikal ya. Jadi learning management system itu bisa berintegrasi dengan sistem akademik yang sudah ada ya, khususnya untuk pengelolaan data mahasiswa. Nah, terus contoh yang lain adalah pelatihan dosen mengenai penggunaan learning management system dan teknologi video konferensi ya. Perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran transisi ke model pembelajaran hybrid. Nah, langkah ketiga misalnya guide development of solutions deployment. Jadi pengembangan panduan ya untuk deployment solution. Jadi di tahap ini ya, di langkah ini tim pengembangan harus mengarahkan solusi agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran hybrid. Misalnya dalam pengembangan learning management system, tim memastikan bahwa fitur pengumpulan tugas dan forum diskusi tersedia dan mudah diakses oleh mahasiswa ya. Contoh lain misalnya adalah integrasi platform video konferensi dengan learning management system untuk memungkinkan mahasiswa bergabung dalam kelas secara daring ya atau tatap muka sesuai kebutuhan. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan peninjauan kepatuhan ya, compliance terhadap arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur. Nah, tinjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sejalan dengan standar arsitektur dan kebijakan universitas ya. Misalnya sebelum menerapkan LMS, tim memeriksa bahwa sistem ini memenuhi standar keamanan data untuk melindungi informasi akademik mahasiswa. Contoh yang lain adalah ya tim meninjau terhadap kebijakan akses video konferensi ya, untuk memastikan hanya mahasiswa terdaftar yang dapat mengakses materi dan sesi kelas. Jadi ada proses peninjauan ya terhadap mengenai compliance terhadap arsitektur perusahaan ya. Langkah yang kelima adalah implement business and IT operation atau mengimplementasikan operasi bisnis dan TI. Jadi setelah misalnya sudah ya kita mengimplementasikan operasi bisnis dan TI-nya ya. Nah, operasi yang mendukung pembelajaran hybrid diterapkan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dukungan teknologi yang stabil. Sebagai contoh, misalnya universitas memperbarui prosedur operasional agar dosen dapat mengelola kelas tatap muka dan daring secara bersamaan menggunakan learning management system dan platform video conference. Contoh lainnya adalah penerapan proses otomatis untuk pencatatan kehadiran mahasiswa, baik yang hadir secara fisik maupun daring. Jadi kita implementasikan juga cara mengoperasikan kapabilitas yang baru ya, kemampuan-kemampuan yang baru, baik dari sisi TI-nya maupun dari sisi bisnisnya. Nah, terus langkah yang keenam adalah perform post-implementation review and close the implementation. Jadi kita melakukan tinjauan pasca implementasi dan closing implementasi atau tutup implementasinya. Nah, di langkah ini kita mengevaluasi hasil implementasi sistem pembelajaran hibrid ya, untuk memastikan tujuan proyek tercapai sebelum penutupan proyek. Jadi misalnya universitas mengadakan tinjauan pasca implementasi untuk mengevaluasi efektivitas learning management system dalam mendukung pembelajaran hybrid ya.
Jadi mengumpulkan masukan dari dosen dan mahasiswa misalnya ya. Contoh lain adalah evaluasi kepuasan pengguna terhadap platform video konferensi ya, yang diukur dari kemudahan akses, efektivitas ya dalam mendukung akses dan efektivitas dalam mendukung interaksi kelas. Jadi ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam fase ini ya, untuk mendukung terjadinya implementation governance yang baik. Ya, ini adalah beberapa ini adalah output yang dihasilkan di fase ini ya, fase G tata kelola implementasi ya. Yang pertama outputnya adalah arsitektur kontrak ya. Jadi kontrak arsitektur ini adalah dokumen ya atau kesepakatan yang telah ditandatangani ya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu menyetujui spesifikasi arsitektur yang disepakati ya, dan juga tanggung jawab masing-masing. Jadi harus ada pembagian tanggung jawab dan role yang mereka berikan ya. Contohnya misalnya ya kalau misalnya berkaitan dengan cloud ya, cloud services ya, misalnya ada kontrak yang mencakup kesepakatan dengan penyedia cloud untuk menyediakan kapasitas server yang mendukung jumlah pengguna yang tinggi ya, untuk kasus hybrid teaching and learning. Contoh yang lainnya adalah kontrak dengan penyedia platform LMS ya. Kalau misalnya kita menyewa LMS ya, service LMS dari perusahaan yang lain ya. Misalnya ada kesepakatan tentang integrasi SSO-nya ya, atau misalnya kepatuhan terhadap standar keamanan ya. Nah, itu untuk arsitektur kontrak. Terus contoh output yang lain adalah compliance assessment. Jadi di fase ini juga kita menghasilkan compliance assessment ya. Nah, penilaian kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa solusi arsitektur itu memenuhi standar regulasi dan persyaratan internal ya. Standar-standar yang ada. Contohnya misalnya ya kepatuhan terhadap GDPR ya, General Data Protection Regulation ya, untuk melindungi data pribadi mahasiswa. Terus contoh yang lain adalah penilaian keamanan untuk memastikan akses jaringan Wi-Fi dan aplikasi kampus memenuhi standar keamanan institusi. Terus di fase ini pula kita bisa menghasilkan change request ya, yaitu permintaan perubahan diajukan ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan elemen arsitektur berdasarkan feedback atau perubahan kebutuhan bisnis atau environment-nya ya. Jadi misalnya permintaan untuk memperluas kapasitas Wi-Fi kampus berdasarkan evaluasi penggunaan awal ya. Jadi mungkin ada hal yang miss waktu itu. Misalnya ada daerah-daerah yang terhalang ya oleh karena arsitektur bangunan ya. Jadi ada perlu penambahan Wi-Fi misalnya. Contoh lain adalah perubahan dalam arsitektur single sign-on ya, untuk mendukung authentication tambahan bagi pengguna tertentu. Ya, jadi mungkin ada beberapa calon pengguna yang mungkin tidak diduga ternyata mereka perlu akses ke LMS. Misalnya seperti itu, jadi perlu penambahan user. Terus ada juga di fase ini kita bisa menghasilkan analisis dampak ya. Kemudian memberikan rekomendasi terkait implementasi arsitektur. Jadi misalnya untuk meningkatkan kapasitas server ya agar LMS dapat menangani akses serentak dari mahasiswa. Jadi mungkin pada saat implementasi ya kita menemukan oh ternyata perlu penambahan kapasitas server. Nah, termasuk juga rekomendasi untuk mengintegrasikan lebih banyak titik akses Wi-Fi untuk mencakup kampus yang lebih luas. Ya, ada daerah-daerah mungkin yang
tidak terdeteksi ya, tidak tercover oleh WiFi yang sudah ada ya. Oke, terus yang dihasilkan juga dari fase ini adalah arsitektur compliance solutions deployed. Jadi solusinya ada dan dia solusinya ada, terdeploy, terpasang, dan dia eh, comply terhadap arsitektur target yang sudah dirancang. Nah, ini termaksud ya solusinya itu sendiri, sistemnya ya yang sudah terpasang ya. Jadi arsitektur compliant implemented system, jadi sistem yang sudah diimplementasikan. Nah, itu output dari fase ini ya. Terus populated architecture repository. Jadi repository arsitektur yang terisi dengan elemen dokumentasi dan data arsitektur yang relevan ya selama keseluruhan fase ini, termasuk juga seperti dokumentasi proses integrasi single sign-on. Ya, contoh yang lain adalah repository yang berisi konfigurasi dan panduan monitoring server. Ya, jadi kita menghasilkan juga artefak-artefak yang bisa kita simpan ke dalam arsitektur repository. Terus di fase ini juga kita bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepatuhan arsitektur ya, termasuk juga ada hal-hal yang menjadi dispensasi atau pengecualian. Jadi misalnya penggunaan server lokal sementara yang tidak sesuai dengan standar cloud ya. Contoh lainnya ya izin khusus untuk akses jaringan eksternal tertentu ya untuk tujuan akademik. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu dispensasi juga. Terus ya rekomendasi on service delivery requirement. Jadi rekomendasi untuk penyampaian layanan menjamin layanan berjalan optimal seperti memastikan WiFi kampus mendukung bandwidth tinggi. Oke, jadi rekomendasi-rekomendasi supaya pada saat delivery ya, nah service yang ditawarkan itu bisa berjalan dengan baik. Terus rekomendasi on performance metric. Rekomendasinya misalnya adalah ya mungkin ya bisa dikatakan rekomendasi pada metrik kinerja ya yang harus dicapai untuk memastikan efektivitas. Misalnya waktu respon server LMS kurang dari 2 detik misalnya ya. Contoh lainnya adalah metrik untuk tingkat ketersediaan jaringan WiFi sebesar 99,9%. Terus ada juga service level agreement ya di sini. Jadi SLA ini menetapkan standar layanan antara penyedia dan pengguna, seperti misalnya waktu operasi, ya misalnya 99,9% untuk server LMS. Terus SLA-nya, Wi-Fi-nya ini harus punya konektivitas stabil di seluruh kampus ya. Terus yang lain adalah ya update-update dokumen aja nih. Jadi arsitektur vision ya, misalnya pada saat selesai implementasi ada yang perlu kita update di arsitektur vision, ya kita update. Jadi di sini visi arsitektur diperbarui untuk merefleksikan keadaan baru dan perkembangan organisasi ya. Misalnya identifikasi peluang integrasi fitur kolaborasi baru, contoh lain adalah memperbarui visi untuk mendukung pembelajaran berbasis analitik yang lebih lanjut. Nah, selain arsitektur vision, kita juga mengupdate arsitektur definition document ya. Dokumen definisi arsitektur diperbarui untuk mencakup spesifikasi teknis terbaru seperti konfigurasi akhir
dari sistem SSO, single sign-on. Contoh lainnya adalah pembaruan dokumen untuk menyertakan standar keamanan terbaru yang diterapkan pada LMS. Jadi kalau misalnya pada saat implementasi ada update, nah otomatis kita juga mesti update dokumen definisi arsitektur sebelumnya. Demikian juga untuk dokumen transisinya ya, transition arsitektur. Jadi kalau misalnya ada update, ya itu kita tambahkan juga ke dokumen transition arsitekturnya. Terus yang terakhir adalah business and IT operating models for the implemented solutions. Jadi setelah diterapkan ya, otomatis kan solusinya itu biasanya harus dioperasikan ya. Maka kita juga perlu membuat model operasi untuk IT dan bisnisnya. Nah, jadi model operasi bisnis dan IT diperbaharui untuk mendukung solusi yang diterapkan, termasuk juga prosedur untuk pelatihan dosen pada sistem baru ya. Contohnya mungkin juga ada pengembangan prosedur pemantauan kinerja sistemnya ya atau jaringannya secara berkala untuk memastikan kelancaran akses selama pembelajaran hybrid. Jadi ya ini adalah contoh-contoh output yang dapat dihasilkan di fase ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ya beberapa dokumen yang ada yang dihasilkan di fase ini ya. Tidak semuanya tapi hanya beberapa saja yang saya anggap penting ya. Contohnya misalnya adalah kontrak arsitektur ya. Nah, jadi kontrak arsitektur yang dihasilkan pada fase G ini adalah kesepakatan bersama antara mitra pengembangan dan sponsor mengenai hasil kualitas dan kelayakan dari arsitektur tersebut ya. Nah, keberhasilan implementasi kontrak ini itu bergantung pada tata kelola arsitektur yang efektif. Ya, jadi mesti bergantung kepada arsitektur governance yang efektif. Nah, kalau misalnya ada efektif ya, dengan pendekatan tata kelola dalam manajemen kontrak yang efektif, nah ada hal-hal yang bisa dipastikan ya. Jadi misalnya sistem pemantauan berkelanjutan untuk memverifikasi integritas, mengelola perubahan, mendukung, mengambil keputusan, dan mengaudit semua kegiatan yang berkaitan dengan arsitektur dalam organisasi. Ya. Nah, dipastikan kalau misalnya ada kontrak, maka aktivitas yang ini ya, itu sudah bisa dipastikan itu pasti akan dijalankan ya. Kemungkinan besar pasti akan dijalankan ya. Terus selanjutnya adalah kalau misalnya ada kontrak ya otomatis ya kita bisa mengharapkan kepatuhan terhadap prinsip, standar dan persyaratan arsitektur yang ada ya. Dan yang mungkin lagi dikembangkan. Oke. Terus kita juga bisa mengidentifikasi resiko ya dengan dalam semua aspek pengembangan dan implementasi arsitektur meliputi pengembangan internal sesuai standar, kebijakan teknologi dan produk yang diterima serta aspek operasional arsitektur untuk memastikan kelangsungan bisnis dalam lingkungan yang tangguh ya. Dalam lingkungan yang tangguh, resilient environment. Terus ya dengan adanya kontrak ya kita bisa menjamin bahwa akan ada serangkaian proses dan praktek ya yang menjamin akuntabilitas, tanggung jawab dan disiplin dalam pengembangan dan penggunaan semua
semua artefak arsitektur. Ya, dengan adanya kontrak juga kita bisa memiliki pemahaman formal mengenai organisasi, tata kelola organisasi yang bertanggung jawab atas kontrak ya, tingkat wewenang mereka, level authority-nya ya. Terus ruang lingkup arsitektur di bawah yang berada di bawah pengawasan organisasi ya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya kontrak ya ada beberapa proses atau prosedur atau kualitas yang bisa kita enforce ya untuk menjamin supaya arsitekturnya atau target arsitekturnya itu bisa kita capai. TOGAF mengidentifikasi ada dua macam kontrak ya. Yang pertama adalah kontrak desain dan pengembangan arsitektur ya. Nah, di kontrak ini menguraikan kesepakatan terkait desain dan pengembangan arsitektur. Nah, biasanya kontrak ini itu mencakup ruang lingkup ya, scope, tanggung jawab, jadwal waktu dan hasil yang harus disediakan oleh tim arsitektur. Kontrak ini memastikan bahwa proses pengembangan arsitektur itu selaras dengan tujuan dan ekspektasi proyek secara keseluruhan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip dan standar arsitektur serta pendekatan yang digunakan. Nah, kontrak ini biasanya dibuat antara tim arsitektur dan pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan teknis ya. Jadi biasanya ini adalah kesepakatan antara tim pengembang ya dan juga yang punya proyek biasanya ya, yang bertanggung jawab melakukan proyeknya tersebut. Nah, yang punya proyeknya ini biasanya juga mewakili end user ya. Jadi ada kayak semacam penengah ya yang punya proyek. Kemudian ada juga kontrak arsitektur pengguna bisnis. Kontrak arsitektur pengguna bisnis. Nah, ini dia lebih kepada lebih fokus pada ekspektasi dan kebutuhan antara tim arsitektur dan pemangku kepentingan bisnis ya. Terutama pengguna akhir atau unit bisnis yang akan berinteraksi atau bergantung pada arsitektur. Nah, biasanya kontrak ini itu mencakup aspek-aspek seperti tingkat layanan, ketersediaan, keamanan, dan compliance ya, yang relevan langsung dengan operasi bisnis. Jadi kontrak ini memastikan bahwa arsitektur yang dikembangkan bahwa arsitektur tersebut dikembangkan dengan pemahaman yang jelas ya tentang kebutuhan bisnis sehingga aspek teknis arsitektur sesuai dengan kebutuhan pengguna dan ekspektasi kinerjanya ya. Jadi dari sisi tujuan ya kontrak desain yang pertama itu fokus pada development ya dan kesesuaian teknis arsitektur ya dengan bisnis ya yang berpusat pada bagaimana arsitektur tersebut melayani kebutuhan bisnis. Jadi sebenarnya lebih ke teknis ya, kebutuhan teknisnya. Terus sedangkan ya kontrak arsitektur pengguna bisnis, nah itu dia lebih fokus kepada spesifikasi bisnisnya seperti apa. Oke, terus dari sisi stakeholder, biasanya ya tim pengembang ya untuk yang poin pertama arsitektur desain dan development contract biasanya dia fokusnya kepada si pemegang proyeknya ini ya. Sedangkan kalau yang bisnis user arsitektur ini dia stakeholdernya ke end user atau operasional yang akan menggunakan arsitektur tersebut. Oke, jadi ya dua perbedaannya adalah tersebut. Itu adalah dua perbedaan dari
dua macam kontrak berikut. Nah, oke, nah ini adalah struktur umum ya, struktur atau konten yang biasanya ada di dalam arsitektur design and development contract ya. Ada introduction and background. Nah, kalau kalian perhatikan atau kalian lihat, nah ini dia isinya pasti akan lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Kira-kira strukturnya seperti apa ya, arsitekturnya seperti apa, prinsip-prinsip arsitekturnya seperti apa, requirements, ya size dari target arsitektur, outcome, ya, terus work plan, timeline, ya. Jadi lebih ke teknis ya. Ada business metric dan arsitektur delivery juga ya di sini. Ada metrik bisnis dan delivery ya. Untuk arsitekturnya, ini akan lebih ke teknis. Sedangkan business user arsitektur kontrak, nah ini dia lebih kepada kontrak untuk dari sisi bisnisnya ya. Jadi users, compliance, strategic, scope, nature dari agreement-nya ya, implementation timeline, arsitektur business metrics, service arsitektur ya, dan ya dan yang lain ya. Jadi lebih kepada pendefinisian dari sisi bisnisnya. Ya, ini adalah contoh dokumen yang lain ya, dokumen compliance assessment. Nah, ini adalah konten-konten atau isi yang pada umumnya terdapat di dalam compliance assessment. Jadi ada overview, project progress dan status. Nah, compliance assessment-nya ini sebaiknya diadakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dan ya, dokumennya ini berisi kayak semacam checklist atau hal-hal apa saja yang perlu dicek ya, berkaitan dengan progres atau kemajuan dari sistem yang dibangun ya, arsitektur yang dibangun. Jadi secara keseluruhan di fase ini ya kita mencoba untuk mendefinisikan atau mendapatkan kesepakatan ya atau persetujuan pada kontrak arsitektur. Ya, jadi ada kontraknya. Terus setelah kita sepakati kontraknya, kita serahkan kontrak dan semua dokumentasi pendukung kepada tim implementasi untuk mengerjakan apa yang sudah disepakati ya. Terus di fase ini juga kita mencoba untuk mengusahakan mengelola arsitektur selama implementasi ya. Kita review compliance terhadap kontrak tersebut dan juga kita adakan pemantauan risiko atau risk monitoring ya. Dan setelah itu ya kalau misalnya sudah selesai kita lakukan review pasca implementasi seperti apa. Jadi pada intinya fase ini lebih kepada tata kelola ya, tata kelola kita mengelola eksekusi implementasinya ya. Kita cek dan atur sedemikian rupa, kita guides, kita kontrol ya, supaya eksekusinya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati. Oke, jika kalian cek di modul di bab 12 ya di situ di bab 12 subsection 1227 atau subbab 1227 di situ ada contoh kontrak desain dan pengembangan arsitektur ya untuk contoh kasus pembelajaran dan pengajaran hybrid. Nah, di sini kalian bisa lihat struktur dokumennya, ada pendahuluan dan latar belakang, ya sifat dan kesepakatan ya dari kontraknya, terus ruang lingkup arsitektur, prinsip dan persyaratan arsitektur, compliance requirements ya, terus
proses dan peran dalam pengembangan dan manajemen arsitektur dijelaskan ya. Terus ukuran target arsitektur juga didefinisikan, tahapan hasil yang terdefinisi ya. Terus rencana kerja bersama yang diprioritaskan ya, dan seterusnya ya, sampai dengan hasil dari arsitektur metrik bisnis. Jadi ini adalah contoh dari contoh kontrak desain dan pengembangan arsitektur. Nah, ini contoh kontraknya lebih ke teknis yang biasanya disepakati dengan tim pengembangnya ya. Sedangkan yang ini adalah kontrak yang disepakati dengan pengguna bisnis ya. Yang mirip-mirip, ada pendahuluan dan latar belakang, sifat dan kesepakatan, ruang lingkup, persyaratan strategis, persyaratan kepatuhan, pengguna arsitektur, jangka waktu pelaksanaan, metrik bisnis arsitektur, terus arsitektur layanan termasuk SLA ya. Jadi ini tidak terlalu teknis, tetapi dia lebih kepada bisnisnya ya. Lebih kepada bisnisnya. Terus di sini juga ada contoh penilaian kepatuhan untuk arsitektur pembelajaran dan pengajaran hibrid ya. Oke, jadi compliance assessment. Nah, bagian-bagian dari dokumen tersebut dijelaskan di dalam dokumennya. Jadi ada gambaran umum, kemajuannya seperti apa ya. Jadi sudah sampai di tahap mana ya, apa saja yang sudah dikerjakan secara umum. Terus ini gambaran dari arsitekturnya ya, atau desain dari proyeknya. Kita deskripsikan di sini ya. Terus kita masuk ke dalam checklist. Jadi di sini ada berbagai macam checklist. Ya. Terus ada daftar periksa checklist ya. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa kita cek ya di dalam pemeriksaan. Jadi kompatibilitas perangkat keras, terus kalau perangkat lunak misalnya apakah ada integrasi middleware yang memungkinkan komunikasi antara sistem ya, dan seterusnya sampai dengan ya daftar alat periksa ya, daftar periksa metode dan alat. Jadi ada evaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan dalam platform ya. Terus kesesuaian alat yang digunakan dengan tujuan pembelajaran hybrid. Ya, jadi semuanya itu kita ada checklistnya untuk mengecek apakah eksekusi dari proyeknya itu atau upaya untuk menghadirkan arsitektur tersebut itu sesuai dengan yang diharapkan atau berjalan dengan baik. Nah, jadi ini hanyalah merupakan contoh kira-kira struktur dokumennya seperti apa ya. Terus juga konten-konten yang ada di dalam dokumen tersebut seperti apa. Tidak harus sama, ya paling tidak mungkin kita ada gambaran apa sih sebenarnya yang perlu kita masukkan di dalam dokumen-dokumen tersebut. Ya, biar lebih praktis aja. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.